Suatu malam tahun 1981, terlihat ada seorang wanita bernama So berlari membawa bayinya ke rumah sakit. Bayi So itu bernama Wawai. Sesampainya di rumah sakit, dengan cemas So menunggu anaknya dirawat. Pagi harinya dari hasil pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa Wawai menderita kelumpuhan otak dan harus segera dioperasi. Namun meski operasinya nanti berhasil, Wawai tetap tidak akan bisa tumbuh dengan normal. Dia akan sulit berjalan, berbicara dan mendengar. Ucapan dokter membuat hati So hancur. Tetapi tidak ada waktu untuk menangis sekarang. Baginya yang terpenting sekarang adalah keselamatan nyawa anaknya. Operasi pun dimulai. Dari balik jendela, So hanya bisa menangis memandangi kondisi anaknya. Berapa jam kemudian, operasi akhirnya selesai. Bulan demi bulan berlalu. Seperti kata dokter, Wawai kini tumbuh menjadi anak yang tidak bisa berjalan, mendengar dan berbicara dengan lancar. So bahkan sampai membeli alat bantu yang harganya sangat mahal agar anak kesayangannya itu bisa mendengar. Malam hari di pabrik baju, ketika sedang bekerja So panik karena Wawai menghilang. Setiap hari So selalu membawa Wawai ke tempat kerjanya. Saat dicari, So melihat Wawai ada di tumpukan bahan pakaian. So di situ bingung. Kenapa Wawai bisa pindah padahal dia tidak bisa berjalan? So yang merasa ada setitik harapan, lalu membawa Wawai ke mesin produksi baju dan menyalakan mesin tersebut. Sambil menangis, So menyuruh Wawai mencoba berjalan. Sayangnya sekeras apapun So menyemangatinya, Wawai tetap diam. Di tengah keputusasaan tiba-tiba Wawai berdiri. So sangat senang dan sejak itu dia jadi lebih rajin mengajari Wawai berjalan. Kehidupan So mungkin terlihat berat, namun dia tidak sendiri. Di rumah ada sang suami yang selalu menjadi tempatnya berkeluh kesah dan saling menyemangati. Bertahun-tahun kemudian, Wawai tumbuh menjadi seorang remaja. Siang itu ketika sedang menjemput Wawai di sekolah berkebutuhan khusus, So tidak sengaja melihat papan pengumuman pendaftaran atlet lari estafet Paralimpiade. Paralimpiade adalah olimpiade olahraga dunia khusus atlet-atlet disabilitas. Sepulang ke rumah, saat Wawai sedang berjualan jimat ke tetangga-tetangganya, ada 3 berandalan memalaknya. Adik Wawai yang bernama Kenwai pun mengadukannya pada sang ibu. Dengan panik, dari kejauhan So berteriak berusaha mengusir 3 bocah itu. Ketika pandangan mereka teralihkan, Wawai langsung berlari kencang dan Wawai akhirnya sampai dengan selamat. So yang kaget melihat bakat lari putranya itu pun besoknya mencoba mendaftarkan Wawai ke pendaftaran atlet Paralimpiade. Namun panitia menolak karena usia Wawai masih terlalu muda dan menyuruhnya mendaftar lagi tahun depan. Besoknya sepulang sekolah, So dan Wawai tidak sengaja melewati lapangan tempat para atlet Paralimpiade profesional berlatih lari. Mereka berdua lalu iseng melihat-lihat lebih dekat dan Wawai ikut berlari dengan para atlet itu. Namun saat So sedang menunggu Wawai, tiba-tiba pelatih Paralimpiade bernama Fong yang kagum dengan kecepatan lari Wawai itu pun menghampiri So dan mengatakan, jika So ingin Wawai menjadi pelari Paralimpiade profesional, maka besok malam Wawai harus datang ke sini untuk mulai ikut berlatih bersama atlet lainnya. Mendengar ucapan Fong, So pun sangat senang. Ia tidak menyangka anak kesayangannya bisa jadi atlet Paralimpiade profesional. Besok malamnya, saat Wawai latihan, So ikut menonton, bahkan sampai mengantarkan minum ke dalam lintasan. Karena risih, Fong mengusirnya dan bilang jika So masih mengganggu, maka dia tak mau melatih Wawai lagi. So pun terdiam. Saat sedang istirahat, Wawai berkenalan dengan adik Fong yang bernama Gil. Wawai di situ bertanya kenapa di latihan tadi ada atlet yang lari sambil menutup muka menggunakan kantong kresek. Gil menjawab kalau atlet tersebut bernama Tung. Walaupun kelihatannya agak gila, tapi itu bisa lari lebih cepat dari kereta. Mendengar itu, Wawai mulai kagum. Berminggu-minggu berlatih Wawai belum juga ada kemajuan. Suatu malam ketika mulai putus asa, rekannya menyemangati agar Wawai lebih giat berlatih lagi. Ia bercerita bahwa perlombaan Paralimpiade kali ini sangat berarti bagi mereka. Tahun lalu Fong lah yang mengisi tempat Wawai sekarang, dan tim mereka nyaris menang. Namun di tengah lomba karena gugup, salah satu rekan timnya yang menderita autis tidak mau memberikan tongkat estafetnya hingga membuat tim mereka kalah. Fong begitu sedih.
Padahal lomba tersebut adalah lomba terakhirnya. Rekan Wawai itu juga berkata jika tahun kemarin Fong pensiun dan memutuskan jadi pelatih. Sedangkan tahun ini, giliran dia serta pelari lain yang akan pensiun karena mereka sudah berumur 30 tahun. Jadi sebelum pensiun, dia ingin sekali merasakan bagaimana rasanya memegang medali emas. Keesokan paginya di lapangan, Fong memberitahu bahwa dia mengubah strategi dan Wawai akan ditempatkan menjadi pelari terakhir menggantikan Tong. Tong pun tidak terima posisinya digantikan pelari pemula seperti Wawai. Sambil marah-marah dia pergi dari sana. Melihat pelari tercepatnya pergi, Fong hanya bisa diam dan melanjutkan latihan. Sayangnya hari demi hari latihan Wawai masih belum ada peningkatan. Suatu malam, So terbangun karena mendengar ada suara tangisan. Saat diperiksa ternyata Wawai sedang menangis di dapur sambil membungkus kepalanya menggunakan kantong kresek. Wawai cerita dia frustasi kenapa kakinya tidak bisa berlari sekencang Tung. So mencoba memotivasi anaknya dengan berkata daripada menangis kencang, lebih baik Wawai berlari sekencang-kencangnya. Kata-kata sederhana ibunya barusan membuat tangisan Wawai berhenti. Besoknya, So memutuskan turun tangan langsung untuk membantu Wawai berlatih. Esok hari terlihat Tung sedang mengintip para atlet latihan, tidak lama kemudian So datang. Ternyata walaupun pernah diusir, selama ini So diam-diam masih selalu melihat Wawai latihan dari tempat Tung mengintip sekarang. So cerita sebenarnya Wawai sangat mengidolakan Tung. Hampir setiap hari dia berlatih keras di luar jam latihannya agar bisa berlari secepat Tung. Bahkan saat menangis dia mengikuti gaya Tung yang suka pakai kantong kresek di kepala. Mungkin jika dapat motivasi langsung dari idolanya, pasti Wawai bisa jadi pelari hebat. Tung di situ terdiam, ia lalu masuk lintasan untuk menyemangati Wawai. Wawai berhasil lari sangat cepat bahkan melampaui idolanya dan semua orang pun bersorak bangga. Beberapa bulan kemudian tepatnya pada tahun 1996, tibalah di hari pembukaan acara perlombaan Paralimpiade Internasional yang diadakan di kota Atlanta, Amerika Serikat. Saat baru sampai asrama atlet, Wawai buru-buru mencari telepon umum terdekat untuk menelpon sang ibu. Di telepon, sambil menahan tangis Wawai mengatakan jika dia takut kalah dan mengecewakan negaranya. So berusaha menenangkan putranya itu dengan berkata jika Wawai takut, dia harus membayangkan ibunya ada di depan garis finish sedang mengawasinya sambil berteriak, "Ayo nak lihat ibu di sini." Ucapan Show barusan membuat hati Wawai tenang. Sebelum mulai berlomba, Wawai tiba-tiba merasa kangen dan ingin sekali mendengar suara ayahnya. Ketika suara sang ayah terdengar dari telepon, Wawai tidak bisa menahan air matanya dan merasa sangat termotivasi, walaupun hanya dengan suara ngorok ayahnya saja. Esok harinya, So, Kanwai, Gil serta keluarga atlet lain berkumpul menonton siaran langsung lomba Paralimpiade dari TV. Setelah semua siap, perlombaan pun dimulai. We're into the last 20 meters. Everyone is chasing hard. This is the gold medal. Tim Fong menang untuk pertama kalinya dalam sejarah atlet lari estafet Paralimpiade Cina meraih medali emas. Tidak hanya dapat medali emas, Wawai juga memecahkan rekor sebagai atlet pelari Paralimpiade termuda di dunia. Saat pulang, Wawai disambut sangat meriah. Orang-orang kini menjuluki Wawai dengan sebutan Wonder Boy atau si bocah ajaib. 為佢咁細個可以代表香港出賽，仲有咁呢位神奇阿媽，你有啲咩方法去培養呢位神奇小？ 一位殘障運動員嘅媽媽啦，你覺得政府喺呢方面？ Di rumah Wawai memasangkan medali emas yang dia dapat kemarin pada sang ibu. Ia lalu mengatakan, dulu So sampai rela menjual perhiasan emasnya demi mengobati Wawai. Jadi mulai hari ini Wawai berjanji akan terus dan terus menang agar bisa memberikan emas yang banyak untuk ibunya. Mendengar itu Sok terharu. Tahun demi tahun berlalu lomba demi lomba pun berhasil Wawai menangkan. Setelah teman-temannya pensiun, kini dia mengikuti lomba lari tunggal sesuai janjinya dulu. Wawai memberikan seluruh medali emasnya pada sang ibu. Suatu hari wali kota mengundang Wawai untuk memberikan penghargaan. Di acara penghargaan itu, So dihampiri seorang agensi iklan bernama Victor. Victor memberikan kartu namanya dan menawarkan jika tertarik menjadikan Wawai bintang iklan, maka So bisa menghubunginya. 好難講㗎嘛。咁合作愉快喎。拜拜。
Beberapa hari kemudian terlihat Wawai dan So sedang istirahat selesai latihan. Wawai di situ terus-menerus memuji kehebatan idolanya yaitu Tung yang bisa berlari lebih kencang dari kereta. Sambil bercanda, So bilang mungkin Tung lombanya sama kereta mainan. Bukannya tertawa, Wawai malah tidak suka idolanya diremehkan dan bilang kalau keretanya adalah kereta asli. Mendengar itu, dalam hati So berkata, "Loh kok marah?" Ketika akan melanjutkan latihan, Wawai mendengar ada suara kereta mendekat. Dengan penuh percaya diri dia memberi isyarat pada sang ibu untuk melihatnya. Wawai bisa lari lebih cepat dari kereta. Dengan gembira, So langsung memeluk anak kesayangannya itu. Suatu hari, So, Wawai dan Kenway pergi ke rumah sakit karena mendapat kabar jika sang ayah mengalami kecelakaan saat pulang bekerja. Akibat kekurangan uang, Wawai meminta izin mencari pekerjaan, namun So tak mengizinkan. Ia malah menyuruh Kenway yang masih sekolah keluar dari ekskul basketnya, agar bisa mengurus ayah sementara Wawai hanya disuruh fokus berlatih. Keesokan harinya sepulang bekerja, So mendapat telepon dari guru sekolah Kenway. Dia diminta datang ke sekolah sekarang juga. Setelah urusan sekolah selesai, So dan Kenway pulang ke rumah. So lalu memberikan uang untuk membeli lagi medali milik Wawai. Ternyata alasan So dipanggil ke sekolah karena guru tidak sengaja memergoki Kenway menjual medali kakaknya ke teman-teman sekolahnya. Kenway yang sudah sangat muak pun berkata kenapa ibunya hanya memperdulikan Wawai terus bahkan sampai tidak tahu jika sebenarnya Kenway ikut ekskul sepak bola bukan basket. Sambil menangis, Kenway bertanya apakah dia dilahirkan ke dunia ini hanya untuk mengurus Wawai juga jika nanti So sudah meninggal. Mendengar ungkapan kecemburuan anaknya itu, So terdiam. Setelah Kenway pergi, Wawai langsung memeluk sang ibu. Sekali lagi dia memohon agar So mengizinkannya bekerja. Meski jauh di lubuk hati Wawai masih ingin sekali berlari, tapi dia sadar sekarang sudah waktunya berhenti. Sekarang sudah waktunya dia membalas budi kedua orang tuanya. Selama ini Wawai sudah cukup senang menjadi atlet terkenal dan menjadi idola banyak orang. Kini sudah waktunya dia menunduk serendah-rendahnya pada orang lain demi mendapatkan sepeser uang. Mendengar ucapan Wawai, meski berat hati sambil menangis, So terpaksa mengizinkan putranya bekerja. Besoknya, Wawai mulai melamar kerja sebagai pengantar paket. Berbulan-bulan Wawai terus bekerja dengan giat hingga ketika sedang istirahat, Fong datang menghampiri Wawai. Fong berusaha membujuk agar Wawai mau berlari lagi karena Menteri Olahraga meminta Wawai menjadi pembawa obor di Olimpiade Beijing nanti. Namun sayangnya Wawai menolak. Ia memang mau lari, tapi dia tidak mau egois mementingkan kebahagiaannya sendiri. Sekarang bagi Wawai hal terpenting adalah meringankan beban keluarganya. Fong pun tidak memaksa, dia hanya bisa mendukung keputusan muridnya itu. Suatu siang tepatnya pada tahun 2008, sebelum berangkat bekerja Wawai menonton berita TV acara pembukaan Olimpiade Beijing. Melihat berita tersebut, seketika Wawai menangis. Dari belakang, So yang sedang menjahit pun ikut sedih. Malamnya So berinisiatif menelpon Victor. Di telepon So memohon agar Victor mau menjadikan Wawai bintang iklan seperti tawarannya dulu. Victor menjawab itu hal mudah, tapi dengan syarat Wawai harus ikut berlari di Paralimpiade lagi. Tanpa banyak bertanya, So langsung setuju. 3 hari kemudian Wawai mulai syuting iklan pertamanya. Meski harus memakai kostum memalukan, namun demi sang ibu, Wawai tidak keberatan. Berminggu-minggu Wawai berlatih sambil bekerja, karena tidak bisa fokus, bukannya meningkat. Kemampuan berlari Wawai justru semakin menurun. Hingga suatu hari saat So sedang mengawasi latihan Wawai, Victor datang. Victor di situ menawarkan kontrak iklan dengan bayaran lebih tinggi, tapi kali ini So menolak. Sudah cukup Wawai bekerja, mulai hari ini Wawai harus fokus berlatih lari. Victor pun terus membujuk. Ia mengatakan jika uangnya nanti bisa digunakan untuk masa depan Wawai jika suatu saat nanti So meninggal dengan kondisi sulit seperti sekarang, maka Wawai pasti akan jadi gelandangan. So yang takut ucapan Victor jadi kenyataan akhirnya menerima kontrak iklan tersebut. Bulan demi bulan berlalu. Lagi-lagi karena tidak bisa fokus, kemampuan lari Wawai terus menurun. Fong sampai bilang jika Wawai yang sekarang jauh lebih buruk dari saat pertama kali mereka bertemu. Mendengar itu amarah Wawai yang sudah lama dia pendam meledak. Ia tahu Fong lelah melatihnya, ia juga tahu performanya semakin menurun, tapi dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti kemauan ibunya. Keesokan harinya di lokasi syuting, Victor bertanya pada So kenapa Wawai belum datang juga padahal sebentar lagi syuting dimulai. Setelah dicari kemana-mana, malamnya So baru menemukan Wawai sedang duduk berdua bersama Gil. Dengan emosi, So memarahi Wawai sambil menyebutnya anak durhaka, karena lebih memilih pacaran daripada kerja.
Mendengar itu, Gil berkata jika mereka tidak pacaran lalu pergi. Wawai pun mulai mengungkapkan seluruh isi hatinya. Ia muak dari kecil So selalu memperlakukannya seperti orang cacat. Menyuruhnya berlari karena dia cacat dan sekarang Wawai harus syuting iklan untuk menjual kecacatannya demi menarik perhatian penonton. Dia ingin sekali saja sang ibu memandangnya seperti anak normal lain. Kata-kata Wawai barusan membuat hati So sakit. So lalu mengatakan menjadi ibu seorang anak cacat juga sulit. Semua orang selalu menyalahkannya karena telah melahirkan anak cacat. Sedangkan Wawai tak ada satupun orang yang menyalahkannya lahir dengan kondisi cacat. Selama ini sang ibulah yang menanggung hinaan masyarakat sendirian. Jika bisa meminta Soul juga ingin meminta Wawai lahir normal seperti anak-anak lain. Mendengar ucapan ibunya, Wawai langsung pergi. Beberapa hari kemudian, Olimpiade Beijing pun resmi dimulai. Karena belum berbaikan dengan ibunya, performa Wawai jadi jelek. Ia kalah di lomba lari 100 meter dan 400 meter. Wawai begitu frustasi. Malam hari di luar rumah, Fong menemui So dan bercerita tentang 2 kekalahan Wawai tadi siang. Kini hanya tinggal 1 perlombaan lagi, yaitu lari 200 meter. Ia tahu saat ini hubungan So dan Wawai sedang tidak baik. Tapi untuk kali ini saja Fong berharap So mau pergi ke Beijing dan memberi semangat langsung pada Wawai. Besok paginya, ketika Wawai sedang menutupi wajahnya dengan kantong kresek, dia kaget dari belakang tiba-tiba ibunya muncul menarik kantong kresek itu dan pergi. Melihat sang ibu datang, dengan gembira Wawai langsung mengejarnya. Mereka berdua kemudian pergi ke pinggir danau. Di sana Wawai cerita tentang kekalahannya kemarin. So pun berusaha menyemangati anak ajaib kesayangannya itu. Wawai lalu berkata, sekarang dia tahu alasan kenapa dulu ia bisa selalu menang lomba. Bisa selalu meraih medali emas bahkan sampai dijuluki Wonderkid. Ternyata tanpa dia sadari, sebenarnya Wawai punya seorang Wonder Mom. Ibu yang selalu ada di sisinya saat senang maupun sedih. So sangat terharu. Ia kemudian mengucapkan kalimat penyemangat yang dulu pernah So ucapkan di lomba pertama Wawai, yaitu jika merasa takut, maka Wawai harus membayangkan ibunya ada di depan garis finish sedang mengawasinya sambil bilang, ayo nak, lihat ibu di sini. Mendengar kalimat itu Wawai pun mengucapkannya berulang-ulang. Hingga tibalah di hari lomba lari 200 meter. Sebelum dimulai dari bangku penonton, So memberikan isyarat kalau dia akan selalu mengawasi, dan akan selalu ada untuk Wawai. Setelah semua siap, perlombaan dimulai. Mau ama? Go! Wawai juara 1, tidak hanya menjadi juara, dia juga memecahkan rekor sebagai pelari Paralimpiade 200 meter tercepat di dunia. Meski telah 2 kali kalah di lomba sebelumnya, Wawai berhasil membuktikan jika dia bisa bangkit lagi. Anak yang dulu lahir tanpa bisa berjalan, mendengar dan berbicara itu kini telah menjadi anak ajaib di dunia olahraga. Namun yang lebih penting lagi, dia telah menjadi keajaiban untuk ibu tercintanya.